Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok eh, dari Aljabar Linear. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hisyam Setiadi Kurniawan, NIM 1924 10 10 3087. Selanjutnya, Nama saya Zulfikri Irsyad dengan NIM 194 10 10 3050. Nama saya Ferry Irawan dengan NIM 1924 10 10 3082. Nama saya Hoirul Umam dengan NIM 1924 10 10 30 14. oke, eh, next. Nah, pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, salah satu implementasi konsep Aljabar Linear pada klip nyata untuk menyelesaikan masalah adalah pada pemeriksaan data atau pengolahan citra, yaitu deteksi tepi. Next. Nah, deteksi tepi itu sendiri adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang besar dalam jarak yang singkat. Derajat keabuan sendiri itu dari bisa dinilai dengan 0 sampai 255. Artinya jika semakin tinggi nilainya, abunya semakin terang atau putih, sementara semakin rendah itu semakin gelap, jadi hitam. Nah, maksudnya deteksi tepi di sini berarti bisa mendeteksi adanya derajat karbon mendadak pada sebuah citranya itu yang diberikan. Jadi pada gambar yang diberikan di sini misalkan ada beberapa koin. Nah, setelah dilakukan deteksi tepi, maka hasilnya akan jadi citranya sebelah kanan. Oke, next. Untuk salah satu metode untuk deteksi tepi atau edge detection itu salah satunya adalah menggunakan teknik Laplacian of Gaussian. Nah, Laplacian of Gaussian ini mengkombinasikan dua operasi, yaitu penghalusan citra menggunakan filter Gaussian. Kemudian setelah itu deteksi tepi menggunakan operator Laplacian. Nah, eh, pada operasi-operasi tersebut terdapat implementasi konsep-konsep aljabar linear seperti konvolusi dan transformasi matriks. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, selanjutnya yaitu konsep implementasi aljabar linear. Di sini kami menggunakan transformasi linear, yaitu sebuah konsep dasar dalam aljabar linear yang berupa fungsi transformasi linear menggambarkan dari perpindahan dari satu ruang yang umumnya disebut domain dan ruang lainnya disebut kodomain. Sebuah transformasi juga disebut sebagai pemetaan atau fungsi yang dilambangkan sebagai W sama dengan T dalam kurung V, di mana V adalah ruang vektor domain, W adalah ruang vektor kodomain, dan T adalah transformasi. Selanjutnya transformasi linear dari N ke Rm. Dapat dijelaskan melalui suatu fungsi f di mana Rn menjadi domain dan Rm menjadi kodomain. Fungsi f ini dapat dipresentasikan dengan notasi f eh, Rn ke Rm jika kita menggunakan simbol T untuk menunjukkan suatu transformasi, maka transformasi linearnya T eh, Rn ke Rm yang dapat dijelaskan melalui persamaan berikut, yaitu W1 sama dengan A 11x1 ditambah A12x2 tambah sampai A1n xn. Sampai terakhir yaitu WM sama dengan AM 1x1 ditambah AM 2x 2 ditambah sampai AM n xn. Jadi selanjutnya yaitu definisi. Definisi sendiri pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor W menyeratkan bahwa setiap anggota V dipetakan dengan tepat satu anggota di W. Perlu diingat bahwa transformasi linear dari
Rn ke Rm pada awalnya definisikan sebagai fungsi T dalam kurung X1, X2 sampai Xn sama dengan W1, W2 sampai Wm. Berdasarkan definisi tersebut, transformasi T V ke W disebut sebagai transformasi jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama yaitu keaditan, di mana T U ditambah V sama dengan T U ditambah TV. Untuk setiap UV dalam V ini berarti hasil dari transformasi linier dari jumlah dua vektor sama dengan jumlah transformasi linier dari masing-masing vektor tersebut. Yang kedua yaitu skalabilitas, di mana T CU sama dengan CT sengkurung H untuk setiap U dalam V, dan setiap skalar C ini berarti transformasi dari skalar kali vektor sama dengan skalar tersebut dikalikan dengan transformasi dari vektor. Next. Selanjutnya alur pengerjaan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Umam. Untuk berikutnya yaitu alur pengerjaan. Next. Untuk yang pertama yaitu konversi grayscale, yaitu pre-processing. Next. Pada awalnya kita akan mencari dataset yang kita gunakan di sini, contohnya yaitu daun sirih. Pada daun sirih ini terdapat produk yang memiliki nilai RGB 0,3 untuk red, untuk green-nya 0,59 dan untuk blue-nya 0,11 pada kernel grayscale. Next. Untuk yang pertama ini kita akan merubah datasetnya menjadi grayscale. Pemrosesan yang terjadi pada citra mengkonversi citra menjadi grayscale. Konversi dilakukan untuk memudahkan proses filter. 3 dimensi akhir pada gambar merupakan contoh dimensi warna yaitu red, green, dan blue. Pengubahan grayscale melibatkan perkalian transformasi metrik dot product dengan kernel. Kernel yang digunakan pada kasus ini adalah grayscale luminance dengan ketetapan 0,3 pada merah, 0,59 hijau, dan 11 pada biru. Next. Ini beberapa contoh metode grayscale yang ada, yaitu grayscale intensity, grayscale gleam, grayscale luminance, grayscale luma, grayscale lightness, grayscale luster. Next. Yang kedua, pengambilan sampel, yaitu perhitungan manual. Sampel digunakan sebagai media perhitungan manual. Seperti pada dataset yang sudah diubah menjadi grayscale, dikonversi menjadi gambar 5 kali 5 piksel. Pada gambar ini kita menggunakan grayscale luminance untuk mengambil nilai RGB-nya, sehingga diperoleh metrik seperti di samping. Next. Untuk tahapan yang ketiga, transformasi konvolusi dengan Laplacian, yaitu deteksi tepi garis. Memprediksi tepi garis menggunakan transformasi konvolusi Laplacian. Next. Transformasi dengan Laplacian. Setelah citra IGB dirubah, maka dilakukan proses analisa operator Laplacian of Gaussian, di mana akan menggunakan akar dari penjumlahan kuadrat hasil penelusuran secara horizontal atau GX dengan penelusuran vertikal atau GY. Untuk mencari setiap piksel pada citra pendeteksi tepi, citra menggunakan metrik operator Laplacian of Gaussian 3x3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk yang pertama yaitu kernel Laplacian GX, menggunakan metrik GX sama dengan 0, min 1, 0, min 1, 4, min 1, 0, min 1, 0. Kemudian pada kernel Laplacian GY,
0, 1, 0, 1, min 4, 1, 0, 1, 0. Kemudian rumus yang akan digunakan yaitu GF dalam kurung X dan Y sama dengan akar GX kuadrat tambah GY kuadrat. Next, aturan gradien magnitudnya tersendiri ada 3. Untuk yang pertama, jika hasil konvolusi nilai piksel negatif, maka nilai dijadikan 0. Yang kedua, aturannya yaitu jika hasil konvolusi nilai piksel lebih dari nilai keabuan maksimum, maka N akan dijadikan nilai maksimum keabuan itu tersendiri. Yang ketiga, konvolusi piksel pinggir border diabaikan sehingga nilai piksel pinggir yaitu nilai pada kita semula. Next. Ini merupakan konvolusi pertama menggunakan perkalian matriks 5 kali 3. Untuk konvolusi yang pertama menggunakan rumus next. Pada GX pertama 255 dikalikan 0 ditambah 255 dikali 1 ditambah 255 dikali 0. Hasilnya min 25. 255. GX yang kedua 255 min 1 ditambah 120 kali 4 ditambah 139 dikali 1 min 1 sama dengan 86. GX yang ketiga 255 kalikan 0 tambah 64 dikalikan min 1 tambah 49 kali 0 sama dengan min 64. Setelah itu ketiga GX tadi dijumlahkan yaitu GX 255 min 255 maaf min 255 ditambah 86 ditambah min 64 yaitu hasilnya min 233. Dengan aturan yang sudah ada karena dapat angka min maka hasilnya dijadikan 0. Jadi GX sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya yang GY G1 255 kali 0 tambah 255 kali 1 tambah 255 kali 0 hasilnya 255. Untuk yang kedua 255 tambah dikali 1 tambah 120 dikali min 4 tambah 64 kali 1 hasilnya min 161. Untuk yang ketiga 255 kali 0 tambah 139 kali 1 tambah 49 kali 0 hasilnya 139. Ya. Kemudian dari ketiga penjumlahan tadi ditambah 255 tambah min 161 tambah 139 hasilnya 233. Kemudian perjumlahan tadi GX tambah GY menjadi 200. Maaf ini GX-nya kan sudah diganti 0, kemudian GY-nya menjadi 233. Hasilnya 233. Perhitungan selanjutnya menggunakan bantuan dari Excel dengan rumus min dalam kurung max dalam kurung sum product dalam kurung ke 1 kali GX tutup kurung kali 0 255 tambah min dalam kurung max tambah dalam kurung sum product dalam kurung cons ke I kali GY kemudian kali 0 255. Next. Untuk konvolusi yang kedua juga sama menggunakan rumus yang tadi. Next. 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 Kemudian ini merupakan hasil dari konvolusinya. Dari 9 kotak tengah yang kita hitung hasilnya menjadi 233, 255, 145, 54, 146, 255, 255, 255, dan 255. Kemudian dari kotak-kotak kosong yang berada di luarnya ini kita isi dengan piksel yang dengan gambar sebelumnya. Jadi diisi dengan 255 sama seperti piksel sebelumnya. Next. Berikut merupakan hasil dari konvolusinya. Seperti yang kita lihat pada bagian luarnya berwarna putih karena 255 mengacu pada warna putih. Next. Jika kita mengkonversi dari Gaussian secara keseluruhan tanpa menggunakan 5 kali 5 piksel yang tadi, maka hasilnya akan seperti
seperti pada gambar, yaitu garis abu-abu dari daun sirihnya. Next. Berikut juga beberapa contoh yang dihasilkan dari menggunakan Laplacian of Gaussian ini. Next. Next. Kemudian transformasi konvolusi dengan Laplacian Gaussian, deteksi tepi garis, memprediksi tepi garis menggunakan transformasi konvolusi Laplacian Gaussian. Next. Jika kita menggunakan Laplacian Gaussian, menggunakan metode perkalian kernel Laplace dengan kernel Gaussian, berikut kernel yang digunakan yaitu Gx-nya menjadi 111, 1, min 8, 1, 111. Kemudian pada GY, min 1, 2, min 1. Kemudian 2, min 4, 2. Min 1, 2, min 1. Next. Berikut hasil dari transformasi keseluruhan gambar menggunakan kernel Laplacian of Gaussian. Tampak hasil gambarnya lebih halus daripada sebelumnya. Next. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Zulfikir Irsyad. Untuk pembahasannya yang pertama, perbandingan transformasi Laplacian dan Gaussian. Jadi pada transformasi yang biasa, yang Laplacian saja, tanpa menerapkan algoritma Gaussian, dilihat bahwa yang ada dengan Laplacian gambarnya sedikit bolong-bolong. Jadi garisnya tidak menyatu dengan penuh. Sedangkan menggunakan image dengan Gaussian, gambar garis tepi terlihat secara penuh. Untuk percobaan kedua menggunakan gambar dengan detail yang halus atau gambar-gambar digital. Nah, dilihat di sini gambar digital dua-duanya mampu didapatkan dengan hasil yang sama, mau dari Laplacian maupun Laplacian of Gaussian. Nah, untuk percobaan yang ketiga, kita mengambil gambar yang mempunyai extra detail seperti ada background lightning atau ada gempuran-gempuran di tanah. Nah, di sini dilihat kalau untuk Laplacian menangkap lebih banyak ekstra, yaitu seperti lightning yang lebih terang, baru gempuran-gempuran di bawah tanah lebih terang juga. Sedangkan untuk menggunakan Gaussian Laplacian, listrik terasa lebih redup dan gempuran di tanah itu tidak terlalu terlihat. Nah, jadi di sini Gaussian sedang menetralisir sebuah noise yang ada dari gambar sehingga akan mencari tepi yang dituju atau tepi objek yang bakal kita butuhkan. Ya, kalau di sini gambar yang di tengah ya. Untuk implementasi lanjutan dari deteksi tepi ini bisa digunakan untuk penggunaan citra medis seperti citra MRI, citra X-ray, dan citra radiografik. Jadi itu untuk mencari sebuah gambar yang memiliki detail-detail kecil seperti tulang manusia, otak atau dan sebagainya macamnya. Itu gambar-gambar medis. Kemudian implementasi selanjutnya adalah rekognisi pola dan penglihatan mesin. Ini contohnya seperti apa? Yaitu seperti kualitas beras, apakah berasnya patah-patah, apakah berasnya rapi. Kemudian citra wajah, yaitu pengenalan wajah, yaitu kemudian citra produk, seperti pengenalan produk di supermarket dalam rak. Nah, kemudian untuk segmentasi objek, itu ada citra otomotif, yaitu seperti yang diterapkan oleh Tesla. Jadi sehingga mendeteksi apa yang ada di jalan. Kemudian untuk citra penginderaan jarak jauh, yaitu penginderaan tanaman seperti tanaman ini terkena penyakit apa menggunakan citra udara. Kemudian yang terakhir menggunakan citra satelit. Citra satelit ini untuk apa? Citra satelit ini untuk mendeteksi bagaimana keadaan di lapangan atau kondisi tanah yang ada terlihat di satelit. Mungkin lanjut ke kesimpulan. Baik. Untuk kesimpulan yang berdasarkan laporan yang sudah dijabarkan dari awal tadi, yaitu pada implementasi konsep-konsep aljabar ini ya, dapat menyelesaikan dan membantu pemecahan masalah pada pengolahan dan pemeriksaan citra, yaitu salah satunya dengan deteksi tepi atau edge detection
pada citra menggunakan teknik Laplacian of Gaussian. Nah, dari teknik Laplacian of Gaussian sendiri menerapkan konsep aljabar seperti konvolusi dan transformasi linear. Penerapan Laplacian of Gaussian untuk deteksi tepi adalah dengan cara satu, mengkonversi citra ke grayscale, kemudian penghalusan dengan kernel Gaussian, ketiga pengambilan sampel, dan keempat yaitu perkalian dengan Laplacian, dan yang terakhir yaitu operasi konvolusi dengan kernel yang telah dibuat. Nah, pada telah contoh yang diberikan tadi, metode Laplacian Gaussian berhasil mendeteksi tepi dengan baik pada citra-citra yang diberikan. Oke, mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.